Tapi enaknya kalau siaran radio, ada yang tahu nggak teman-teman apa? Apa? Nggak perlu mandi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Iya, kita walaupun orangnya banyak nih, tetap semangat ya. Kita tuh punya jargon, Pak. Apa tuh? Radio tuh punya jargon. Apa tuh? Radio Senja, satu suara didengar berjuta telinga. Ulangi. Dari sini belum kelihatan tuh, udah. Ulang ya. Ya semangat. Radio Senja, satu suara didengar berjuta ceria. Luar biasa banget ya Pak. Keren sekali. Itu slogan kita. Jadi harapannya Radio Senja itu bakal mengudara sampai didengar banyak orang. Amin. Semoga ya. Nanti terkenal. Perintis. Nah teman-teman, sebelumnya nih, teman-teman ngapain sih mau masuk radio, divisi radio? Ya mau tentang dunia radio. Tentang dunia radio. Terus ada lagi? Pengen aja sih Masang komunikasi. Terus? Biar saya treatment. Oh, selain treatment apa? Ya iya. Oh ya udah. Kalau aku sendiri tuh pengen ini Pak, pengen bisa menyiarkan gitu kan. Kayaknya kalau radio tuh ada pengajaran tentang bagaimana sih jadi penyiar, bagaimana menyiarkan. Nah makanya teman-teman, kita tuh tepat banget ikut radio karena udah sesuai juga, dan tepat banget teman-teman hadir di kajian ini karena kita bakal ngebahas, coba bahas apa? Gaya apa? Gaya apa gitu? Ada yang tahu? Ayo. Ini tahu nggak temanya? Nah itu tuh kayak penting banget ya, mencari gaya suara kita dalam menyiarkan. Kayak ini pokoknya bakal ngedaging banget lah. Apalagi teman-teman, kita tuh udah kedatangan narasumber, ya Allah luar biasa. Ini salah satu dosen muda UIN FDKI. KPI apa ya? KPI. Spesialisasinya KPI. Boleh teman-teman kita kasih tepuk tangan buat narasumber kita. Nah, bisa langsung diperkenalkan aja karena kalau saya kenalin tuh kayak kurang afdol gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Ini sebuah kehormatan untuk saya bisa hadir di kajian divisi Radio Senja. Iya. Karena saya dulu lagi kuliah, gak masuknya Senja, tapi saya masuk Sinema 26. Silakan masuk. Silakan. Sinema 26. Saya bukan Radio Senja, tapi di Sinema 26, tapi saya siaran radio. Oh. Saya siaran radio dulu pertama kali itu di semester 4 menuju 5. Di mana Pak? Di Shelter FM Cirebon, Shelter 95,3 FM. Masya Allah. Di situ saya siaran kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Universitas Paramadina Jakarta, ambil ilmu komunikasi, lebih tepatnya komunikasi korporat. Yes, sambil kuliah juga. Dulu di S1 kuliah sambil kerja, S2 kuliah sambil kerja juga. Kerjanya di Biro Humas, Biro Hubungan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di KPK guys. Jadi teman-teman nggak perlu bingung nanti kalau lulus mau jadi apa. Saya nggak bercanda guys, bercanda. Beliau tuh lulusan KPI. Ada yang Saya yakin bisa lah. Kalau saya KPK teman-teman bisa, misalkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, ya itulah. Diplomat. Ya, saya sebagai tenaga ahli di Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, kurang lebihnya 3 tahun sampai 2 Juni 2025. 5 Juni 2025 saya pindah menjadi dosen di KPI, teman-teman. Masya Allah. Berarti nggak pernah nganggur ya Pak?
Nganggur. Nggak saya ceritain aja. Ada nganggurnya, ada. Semua itu berproses. Iya. Nggak langsung jadi. Tapi karena saya siaran radio, saya dilirik sampai bisa bergabung jadi tenaga ahli di KPK, guys. Masya Allah. Jadi kalau orang nanya, penyiar jadi apa? Anak KPI jadi apa? Banyak bisanya. Dan memang harus banyak bisanya, saya rasa. Karena memang anak ilmu komunikasi itu dituntut segala bisa. Yang ngedit, yang ngedesain, ya tiba-tiba bikin laporan, harus bikin Excel, bikin Word, bikin segala macem. Semua harus bisa. Bikin naskah, bikin press release. Semua memang ilmu komunikasi itu ya jadi avatar lah kalau di perusahaan. Harus semua elemen itu dikendalikan. Avatar. Yes, benar banget. Ya, habis itu saya bergabung di sini, saya lulus S2 tahun 2023. Oh. 2024 saya ikut daftar sebagai pegawai negeri sipil. Di KPI, saya lolos ya, saya ketemu deh teman-teman. Iya, alhamdulillah. Seperti itu teman-teman. Ya, saya tujuannya pengen berbagi informasi yang saya punya. Saya pengen teman-teman kalau saya udah sampai sini, teman-teman tuh harus bisa lebih dari saya. Pokoknya teman-teman nanti misalkan ada kendala atau apa, mau diskusi kapanpun, dimanapun, saya selalu siap. Pak, saya mau tanya terkait siaran radio, gimana ya? Saya mau nanya teks naskah saya, gimana? Saya bantuin teman-teman, jangan ragu. Dimanapun saya bantuin, pokoknya mau mata kuliah podcast, mau mata kuliah nanti announcer, saya bantuin. Saya pokoknya pengen bantuin teman-teman. Udah itu doang. Saya anggaplah saya tuh kakak kelas kalian yang pengen bantuin adik-adiknya lebih maju. Udah itu doang. Nggak lebih dari itu. Udah. Saya pengen teman-teman tuh lebih maju aja. Senang saya ngelihat adik-adik kelas saya tuh bisa lebih maju. Sebuah kebanggaan. Dosen di sini aja ngelihat anak-anaknya, anak-anak didiknya berkembang, tiba-tiba jadi punya. Siapa? Enggak ada. Ya nggak ada yang tahu. Tiba-tiba punya agensi, tiba-tiba punya perusahaan. Sebagai dosennya pasti bangga. Bangga banget ya. Hal yang nggak bisa dinilai pakai uang. Itu dia. Kurang lebihnya saya seperti itu. Wow. Anggaplah saya kakak-kakak kalian yang pengen berbagi informasi. Luar biasa banget teman-teman. Udah siang ya kayaknya ya. Udah mungkin teman-teman bakal nyusul ke depannya Pak. Semoga lebih banyak lagi karena pembahasan kita bakal luar biasa sih hari ini. Boleh Pak, langsung aja kita diskusi bareng, sharing bareng, nanti dilanjut tanya jawab dan sharing session. Boleh. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah siaran? Siaran radio pernah? Tapi informal gitu Pak, kayak nggak sesuai kaidah dari siaran radio. Oke. Di mana? Di HP. Oh. Di konten Nggak apa-apa. By the way teman-teman, saya dari Januari udah follow Instagramnya Radio Senja. Saya tahu Ngabers. Saya dengerin satu-satu, memang ada beberapa, wah ini bisa dikembangin lagi ke depannya. Saya ada beberapa dengerin Ngabers setiap sore kan ya. Saya dengerin itu. Silakan Mbak, silakan. Selamat datang di 308. Selamat datang Kita di tuh Radio 4,5 FM, Pak. Hah? 104,5 FM. Dulu saya di shelter. Saya anak UIN itu ada 2. Anak UIN. Satu saya KPI, satu teman saya anak UIN, cowok. Jurusannya matematika, guys. Matematika siaran radio. Keren sekali memang. Keren banget. Nggak peduli backgroundnya mau jurusan apa, kalau memang dia ada niat, ada ketertarikan untuk siaran, pasti dikejar. Saya yakin teman-teman yang datang di sini punya antusias yang sama. Semoga bisa suatu saat bisa siaran. Saya sih harap begitu ya. Semoga bisa siaran semua. Amin. Kalau ditanya gaya, karakter. Emang gaya penyiar radio itu kayak gimana sih? Beda-beda. Beda-beda kan? Kadang pakai suara asli, kadang
gitu. Belum bisa gitu. Nah, gaya kan memang kan banyak ya. Iya. Gayanya kayak gimana? Apakah gaya kita berpakaian? Apakah gaya kita jalan? Radio kan nggak begitu. Radio Iya. kan yang dijual hanya audio, suara. Suara. Dulu saya siaran teman-teman. Saya siaran pagi. Jam 6 sampai jam 10 pagi. Siaran prime time. Anak baru masuk radio, tiba-tiba dikasih siaran pagi. Yang dengar banyak dong, lebih banyak daripada siang, daripada malam. Saya nikmatin, oh begini ya, saya ngeliatin senior, awalnya dikasih tahu, dikasih gambar, nih coba terjemahkan menjadi naskah yang enak untuk dibaca. Jadi pamfletnya pas waktu itu tuh kalau nggak salah acara band. Nih coba diterjemahin caranya gimana, tentuin gayanya, pengen tahu karakternya seperti apa, bikinlah. Oh kayak gitu ya, disesuaiin, evaluasi lagi. Emang gayanya gimana? Gaya tuh harus sesuai sama kita nggak sih? Gaya itu apakah sebuah tuntutan? Apakah memang alami? Kita sendiri yang menemukan. Akhirnya pelan-pelan semua itu terjawab, teman-teman. Oh, gaya yang selama ini dicari-cari itu karena kita mendengarkan banyak orang. Semakin banyak referensi kita mendengarkan orang, semakin banyak kita dengerin penyiar-penyiar. Kalau bisa di Jakarta ya, penyiar-penyiar di Jakarta itu pelan-pelan akan masuk ke dalam pikiran kita, dan itu membentuk karakter dari seorang penyiar itu. Jadi menemukan ketika kita sudah banyak explore gitu. Iya, benar sekali. Semakin banyak explore, semakin banyak referensi, semakin mudah untuk menemukan, oh saya cocoknya kayak ini ya. Iya. Saya cocoknya kayak penyiar hard rock ya. Saya cocoknya kayak penyiar Mustang ya. Saya cocoknya kayak penyiar Prambors ya. Saya cocoknya kayak penyiar El Sinta ya. Banyak teman-teman. Dengerin sebanyak-banyaknya yang teman-teman bisa. Saya yakin waktu kosong teman-teman tuh banyak lah. Banyak Pak, dipakai scroll. Itu dia. Saya yakin banyak lah. Dengerin radio bisa live streaming. Apalagi yang di Jakarta, yang di luar negeri banyak. Aksesnya udah mudah, udah gampang. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat nggak dengerin radio. Emang gaya penyiar itu wajib ya? Menurut teman-teman, penyiar itu wajib nggak sih punya gayanya? Kenapa wajib? Kenapa wajib? Ini deh Pak, bilang wajib tadi Pak, kedengeran Pak. Ciri khas. Kenapa wajib? Karena ketika seorang penyiar di ciri khas itu gampang diterima oleh para pendengar. Benar. Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Gampang lebih dikenal juga, Pak. Sama aja mas. Sama. Ada lagi nggak? Iya, dikenal, diterima sama aja mas. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Jadi memang ada hal yang ini nih karakteristik gue banget dalam siaran. Gue banget. Kayak gimana sih gayanya? Apakah suaranya ngebas? Apakah suaranya cempreng? Apakah nadanya datar? Kan banyak ya. Kalau saya ngobrol di depan teman-teman suaranya kayak gini nih. Iya. Kalau siaran beda teman-teman. Suara saya cempreng banget. Contohin Pak. Ada kita dengerin aja ya rekamannya. Berarti siaran itu pas jadi mahasiswa ya Pak? Iya, saya mulai siaran itu semester 5. Oh, semester Semester 5, saya 3 tahun siaran. Habis itu saya keluar, saya pindah ke Biro Humas. Saya S2 dulu. S2 kemudian di tenaga ahli. Akhirnya saya bergabung jadi tenaga ahli di Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Habis itu saya ketemu teman-teman. Oh iya. Di usia teman-teman, wah saya tuh lagi semangat-semangatnya. Lagi ambis-ambisnya Pak. Kalau mungkin gini, kalau orang ada yang seneng ikut organisasi. Iya. Kalau saya lebih seneng cari money. Cari money. Iya, karena ayah saya itu pernah ngomong ke saya, kalau kamu pengen beli sesuatu itu lebih enak
duitnya dari hasil keringat kamu daripada duitnya dari ayah, dibilang gitu. Akhirnya termotivasi, ngapain? Karena saya orientasinya mandi. Yang saya siaran, dari siaran itu ternyata teman-teman itu ngebuka banyak pintu. Peluang ya. Banyak banget ngebuka pintu. Memang tadi ketika kita udah menemukan gaya, kita udah nyaman sama gaya kita akan menemukan jalan selanjutnya. Apa? Setelah penyiar. Penyiar itu setelah jadi penyiar tuh apa sih? Ngapain? Akarnya, cabangnya selain jadi penyiar apa sih? Oke, kerjaan pertamanya penyiar. Tapi freelance-nya apa? Jadi MC. Memang gaji penyiar di Cirebon gak begitu besar. Hitungannya per jam. Dulu saya ingat banget teman-teman, per jam saya di 2018. Sejam saya cuma 5.000. 5.000 guys. Ngoceh 5.000. Sejam. Mengeluarkan tenaga. 2018. Tapi ya itu tiba-tiba banyak hal-hal jadi MC lah. Entah MC tunangan, MC Wedding. acara musik. Kalau MC wedding saya belum berani. Saya MC tunangan aja susah bercandanya. Kalau buat saya ya, kalau mungkin teman-teman ada yang nyaman silakan. Saya MC tunangan aja tuh agak susah buat bercandanya karena orangnya serius-serius, bapak-bapak, ibu-ibu udah berumur guys. Saya Gen Z. Ya, bercandanya beda. Mereka tuh yang kalau misalkan minum salah, alah, itu aja udah lucu. Itu aja tuh udah lucu gitu. Kalau Gen Z kan nggak bisa gitu. Cerita, pancelannya patah. Patah. Iya. Patah-patah. Kalau yang milenial mungkin boomers atau baby boomers kan bercandanya kayak gitu. Tiba-tiba ada nyangkut. Ini masih bapak-bapak, masih ibu-ibu masih ketawa tadi Pak. Iya. Memasuki usia apa reinkarnasi sih guys? Kok jadi khawatir jangan teman-teman ini reinkarnasi ya? Tapi ketika memang kita udah ketemu gaya kita, semua itu akan membuka jalannya. Oh iya, saya lupa. Saya siaran dulu kayak gimana sih? Iya Pak. Kenapa gak langsung aja Pak? Tadi dulu, biar ada buktinya, ada evidence. Evidence-nya kayak gimana? Sebentar. Masalahnya kalau ngomong doang tanpa bukti itu rasanya kayak kurang gitu. Yang tahu hari ini di Kelas Pagi. Menurut kamu, lagu apa yang cocok diputerin sebelum nonton film di bioskop? Aryan Tirian, selamat pagi. Selamat pagi. Sekalian lagu Lengsir Wengi aja, biar yang kasat mata pada ikutan nonton. Wih, coba. Lengsir Wengi. Itu kamu. Tumbal itu, Mbak. Tapi ada yang lebih ngeri daripada lagu Lengsir Wengi. Serius ada? Ada. Apa sih? Kufak. Parah bro. Gua nyerah. Gak kuat. Ini siaran berdua saya dulu sama senior saya namanya Dikekal. Coba kita cari lagi ya yang lebih kedengeran. Sebentar. Channel banget tuh suaranya ya. Kayak udah ngapain banget. Di Kelas Pagi. Sheltermania, kamu pernah dihukum apa waktu sekolah dulu? Gara-gara apa? Yoi, ada dari Pipit Pitka Rosita. Katanya bajunya kecil, terus gak dimasukin. Bajunya merecep. Ya, kepotong. Sorry guys, sorry kepotong. Dulu masih 15 detik. Mana ya coba? Nah, kayak gini deh, ini saya sendirian. Selamat tadi Pancasila Sheltermania. Ini kalau ngomongin soal Pancasila ya, pastinya nggak bakal lepas sama yang namanya upacara. Ketika upacara, momen apa sih yang nggak bisa kamu lupain? Coba dong kasih tau gue di bawah sini. Kalau gue sih biasanya lagi hormat, tangannya capek, ini dia. Capek banget. Iya, kalau capek kan upacara, ya kan nyender ke temennya, sah, di pundak temennya, sah, jatuh tangan kita, kan biasanya gitu kan. Nah, saya siaran itu suaranya cempreng banget. Beda nih kayak ngomong kayak gini, mungkin kok ini masih agak cempreng ya. Nah, setiap gaya atau karakter suara itu menentukan kita ditempatkan di program apa. Kalau suara yang cempreng, cheerful, bikin semangat, itu taruhnya di program pagi. Contoh suara cempreng penyiar yang ditaruh di pagi, ada yang tahu nggak siapa?
Sinyorita. Ada lagi? Desta. Desta Niktagina. Niktagina. Suaranya kan nyemprek kan? Membangun semangat di pagi hari, guys. Oh, berpengaruh juga ya, Pak? Berpengaruh. Suara itu, gaya kita itu, karakter kita itu menentukan program apa kita ditaruh. Kalau cempreng, suaranya membangun semangat, itu pagi hari. Nah, kalau siang itu agak slow temponya. Dari jam 10 sampai jam 1 siang. Itu udah agak pelan, gak terlalu cempreng lagi suaranya, nggak yang cheerful lagi. Nanti jam 1, jam 3 beda lagi. Jam 3 sampai jam 6 itu semangat lagi. Karena orang-orang pulang kerja biasanya. Kalau jam 7 sampai jam 10 udah slow tuh. Slow, mengantar tidur. Benar, lebih slow lagi dari jam 10 sampai jam 1 malam. Oh, ada yang siaran nggak sih? Saya dulu siaran awal-awal. Jadi saya juga nggak ngerti ya. Kan kalau anak baru itu latihan atau trainingnya itu biasanya malam ya, siaran malam. Jam 10 sampai jam 1, jam 10 sampai jam 2. Nah, kala itu saya dalam 1 bulan, saya siaran dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Sampai jam 10 pagi. Terus saya siaran lagi jam 10 malam sampai jam 12 malam, teman-teman. Jadi di situ saya mencoba menyesuaikan karakter. Ketika pagi saya harus gimana, ketika malam harus gimana. Emang kalau pagi gayanya gimana? Kalau pagi kan gayanya harus semangat, karakter harus semangat, sore semangat. Kalau di atas jam 7 malam tuh udah lagu-lagu slow biasanya. Lagu-lagu yang temponya tuh medium, nggak yang kenceng-kenceng lagi. Kalau pagi sore masih kenceng-kenceng. Kalau di jam 10, jam 12 itu lagunya yang slow banget. Misalkan Adele, oh lah yes, this is, itu kan pelan tuh temponya kan. Itu pelan. Itu tuh yang bikin orang-orang sambil membawa ke alam tidur. Tidur. Tidur, bukan baka. Tidur. Alam tidur. Namanya Evi Pak itu, Pak. Ya, itu menentukan teman-teman ini ditaruh di program mana. Pagi, siang, sore, malam. Gimana cara ngaturnya? Bisa, semua bisa diatur teman-teman. Semua bisa dibikin karakternya. Dulu saya siaran berdua. Misalkan saya siaran sama Hamidah. Dunia kita ini berbeda. Berbeda banget. Beda banget. Belang. Misalkan saya ini suka nongkrong. Nah, Hamidah ini nggak suka nongkrong. Tapi ketika siaran nyambung. Kita di luar ruang siaran nggak ngobrol. Iya. Sampai disatukan sama ruang siaran ngobrol nyambung. Bisa. Semua bisa dibentuk. Karena profesionalitas. Oh. Semakin profesional, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak referensi. Ketika misalkan habis opening, misalkan 2 lagu, habis ini kita mau ngomong apa? Iya. Tiba-tiba saya ngomong ke Hamidah, habis ini kita bahas, misalkan bahas hoax ya. Hamidah bingung. Hoax apa? Udah masuk aja dulu, ngomong. Kaget kan? Kalau yang referensinya kurang. Iya. Oh. Nah, makanya selain gaya, referensi juga dibanyakin teman-teman. Referensi. Yes. Isu masalah yang terjadi. Iya. Nyambung, Iya, ya. yang baru-baru. Misalkan sekarang yang lagi tren apa? MBG. MBG keracunan. Ya kan? Kita harus update tuh. Ada berita apa, MBG kita baca, info apa, misalkan nanti tanggal sekarang tanggal berapa? Misalkan hari ini tanggal 3, tahu nggak tanggal 3 Oktober hari ini memperingati hari apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 3 Oktober ini memperingati hari apa? Hari Jumat. Benar, harinya hari Jumat. Tapi tahu nggak? Hari ini memperingati hari apa? Nggak tahu, Pak. Hari boyfriend. Hari boy. Serius, coba teman-teman lihat. Saya tuh sampai sekarang masih baca berita, teman-teman. Iya, memang harus sih. Kelihatan banget nih, Pak, muka-muka jomblonya, Pak. Gitu kayak Hari ini hari boyfriend, makanya itulah tiap hari tuh harus informasi yang baru-baru, hal-hal
yang ada di sosial media, bahkan yang nggak ada di sosial media, Hari boyfriend. harus tahu. Ucapin ah. Bener kan Yasmin? Hari boyfriend kan? Ya beda. Salah searchingnya itu. Coba hari boyfriend 3 Oktober pasti bertepatan dengan Yasmin ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya kan, hari boyfriend kan, bener. Harus update teman-teman. Itu, misalkan tiba-tiba masuk ruangan siaran. Aneh banget. Itu tahun 2000 berapa? Ya. Yasmin tahun depan hari Sabtu ya ulang tahunnya ya. Nah itu harus referensi dibanyakin. Tiba-tiba, ayo masuk. Bahas apa? Nggak tahu, gue juga bahas apa. Udah masuk aja dulu, masuk ruang siaran. Ngomong, tiba-tiba masuk nih, Sheltenan 5.3 FM, The Power Hit Station. Welcome back on Kelas Pagi bareng Hari Santoso dan Hamidah misalkan. Pagi ini cerah, paling enak. Misalkan kalau cerah-cerah gini, nyuci baju, jemur baju. Nah tapi tahu nggak sih, kamu nyuci bajunya ada faktanya loh. Kalau nyuci baju yang benar harus gimana. Oh, mengungkap ini ya, menyisipkan ya Pak ya. Iya, Ilmu, informasi. informasi. Faktanya kalau nyuci baju yang baik dan benar itu seperti apa? Apakah harus cerah, mataharinya terik, atau memang hanya angin-angin aja? Kayak gitu tuh. Yang hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu, tapi harus tahu guys. Serius, harus tahu. Dari situ tuh kita diuji sama misalkan kalau sendiri mah kita mah informasi sendiri ya. Iya. Kalau berdua nih kita Tektokannya biar nyambung ya. Benar, harus nyambung. Kalau nggak nyambung, dipertanyakan ini briefing nggak sih? Padahal nggak briefing. Gimana caranya nggak briefing? Bisa satu suara, bisa satu pikiran. Udah profesionalitas banget ya. Iya, harus profesional. Ya itu banyakin referensi. Hari ini memperingati hari apa? Ya kayak gitu penting. Hari ini artis yang ulang tahun, musisi siapa? Serius, yang kayak gitu-gitu. Musisi siapa yang hari ini ulang tahun? Cari aja nih, 3 Oktober 2025. Siapa musisi hari ini ulang tahun? Kita ngucapin di on air sambil abis itu muterin lagunya dia. Oh. Dianya sih nggak dengar, tapi Iya. kita ngucapin dan pendengar kita tahu, oh hari ini artis kesukaan saya, artis favorit saya ulang tahun, diingetin sama penyiar radio. Wih, penyiar radionya pengetahuannya luas ya. Padahal kita googling guys. Semua by internet. Bisa semua dicari, pengetahuan, informasi, seluruh apapun bisa dicari di internet. Mudah-mudah, nggak perlu pakai koran. Gampang lah pokoknya, teman-teman. Dari situ, akhirnya nanti teman-teman menemukan nih, daya tariknya teman-teman. Wih, penyiar ini pengetahuannya banyak ya, luas. Seneng nih saya sama penyiar ini. Akhirnya kan jadi pendengar setia, jadi suka sama teman-teman. Iya, Jadi pengen kalau nyetel radio tuh suara teman-teman yang didengerin, bukan suara penyiar lain. Gimana sih selain kita berpengetahuan luas, biar menjadi daya tarik pendengar? Misalkan kayak tadi yang saya puterin. Saya buka topik. Biasanya setiap program itu buka topik buat interaksi sama pendengar. Pendengar dong, radio masih ditonton. Penonton. Didengar teman-teman. Nanti kita buka topik. Misalkan hari ini ramenya apa? MBG. Keracunan. Kata kuncinya keracunan. Kita bikin aja. Teman-teman, seumur hidup kamu pernah nggak sih punya cerita keracunan? Cobain dong. Cobain dong. Keracunan. Coba dong cerita ke kita. Nanti kita akan bacain satu-satu. Akhirnya ada tuh yang ngirimin. Masuklah Sheltenan 5.3 FM, The Power Hit Station. Masih bareng Hari Santoso dan Hamidah di Kelas Pagi. Yang nemenin sampai jam 10 pagi. Kita masih buka topik terkait kamu pernah nggak sih keracunan? Nah ini ada nih masuk DM dari Yasmin. Katanya Yasmin nih pernah punya cerita temennya keracunan. Waduh.
Tidur dong, ngantuk gitu dia, ngantuk dia. Mabok itu. Bukan keracunan. Nah, si Yasmin ini cerita lewat DM, entah dari question box yang ada di story Instagram. Ketika dibacain, Yasmin ini, wih, pesan saya dibacain nih, Wow. cerita saya dibacain. Akhirnya dari situ, wah saya dinotis ya sama penyiar ini. Semakin sering dinotis sama penyiar yang kita suka, semakin setia. Dulu menurut senior saya, penyiar yang sukses itu apa teman-teman tahu nggak? Apa? Apa? Nggak apa-apa, saya buka pertanyaan. Penyiar sukses itu adalah penyiar yang Yang apa? Yang mampu membuat pendengar nyaman. nyaman. Apa? Punya gaya karakter. Ciri khas. Sama baik. Apa? Yang Ada membangun emosional dengan audiens, dengan pendengar. itu salah satunya. Tapi menurut senior saya, ketika penyiar itu bisa dikatakan sukses ketika ada pendengar yang ngirimin barang ataupun makanan. Wih. Karena apa? Berarti kita tuh udah sampai ke emosionalnya dia. Sampai dia tuh pengen bawain sesuatu buat kita. Wow. Dulu teman-teman, saya habis siaran, tiba-tiba disamperin sama bapak-bapak. Kamu Haris ya katanya? Iya, saya Haris katanya. Oh, saya udah suka dengerin kamu. Kamu sering bacain request lagu saya. Kamu sering bacain cerita-cerita yang saya kirimin kalau kamu bikin pertanyaan. Saya diajak makan empal gentong teman-teman. Masya Allah. Siang-siang. Empal gentong. Murah memang harganya, tapi hal yang nggak bisa dibayar pakai uang. Ketemu sama pendengar ngajakin kita makan. Terus dikirimin makanan, dikirimin minuman, bahkan dulu dikirimin baju pernah ke radio. Orangnya emang di luar Cirebon, tapi dengerin radio karena kan bisa streamingnya. Dikirimin baju, dialamatin buat saya sama teman saya. Nih, nyampe dari si ini katanya. Wih, ternyata bisa loh. Kita tuh dengan suara aja berjauhan, emosionalnya ini bisa memikat orang. Ya itu tadi, dengan bacain cerita-ceritanya dia, komentarnya dia, dan request lagu teman-teman. Oh, dia tahu muka abang? Ada sosial media. Di mana? Kedengar muka abang. Ada sosial media. Iya, Boleh. Bagus, makanya Iya. kita apresiasi. Iya. Nggak apa-apa, nggak biar apa-apa. teman-teman yang lain Iya. mengikuti. Nggak apa-apa, manggil Bang aja. Kan kita cuma beda dikit guys. Gen Z guys, Gen Z. Iya, Bang, berarti pas siaran itu tuh ngeliat teks atau improve banget sih? Awal-awal itu ada kayak rundown-nya gitu. Oh, rundown. Briefnya lah ya. Briefnya. Oh, namanya show prep. Oh, show prep. Iya, Apa sih? show prep. Show prep. Show prep. Iya, ada naskahnya, terus miring satu, garis miring satu, garis miring dua, garis miring tiga. Iya. Iya, itu namanya show prep. Show prep. Iya, ada tuh, iya, Buat show. iya. Terus sebelum show itu, sebelum kita siaran tuh ngapain? Kayak senam muka gitu. IWO. Ya, IWO, ya kan, senam lidah, yang gitu-gitu, ya kan. Hal-hal yang memang harus dilakukan sama penyiar sebelum siaran ya. Lama-lama seiring berjalannya waktu, ya tanpa show prep udah masuk aja. Habis ini bahas apa ya? Tadi dulu deh, buka handphone, lihat aja di story, misalkan di feed. Ini saya buka feed, wih ada lomba siaran radio nih yang diadain sama KPI, bacain. Kalau kamu, ya bacain aja. Misalkan ya, sesimpel itu. Apa ya? Coba kita cari berita. Ini. Kita muterin lagunya, misalkan Mariah Carey. Mariah Carey kebetulan semalam datang ke Indonesia. Iya. Teman-teman tuh yang gitu-gitu tuh musisi harus tahu teman-teman. Mariah Carey itu siapa? Musisi mana? Asal mana? Tahu nggak ada fakta dia ridersnya itu apa?
Dia kalau datang konser, dia mau di booking hotel 1 lantai. Wow. Padahal kamarnya cuma satu lantai, dia maunya 1 lantai cuma dia doang. Ridersnya harus tahu apa ya fakta-fakta uniknya. Mariah Carey datang ke Indonesia semalam, rame disambut sama ondel-ondel. Iya. Wih, itu yang nyambut ondel-ondel, nggak kebayang. Kalau yang nyambut yang lain kan serem banget. Itu ondel-ondel. Coba yang ngadepin palang pintu, dikasih pantun, nggak bisa. Nanti kita bikin setupnya, habis itu punchline. Dari punchline juga bisa jadi daya tarik Punchline. seorang penyiar. Punchline tuh emang gimana sih? Punchline itu nggak mesti lucu. Punchline itu bisa fakta, bisa pernyataan, bisa opini, bisa tanda tanya, bisa pertanyaan. Nggak mesti yang lucu. Mungkin selama ini kita ngeliat komika setup punchline. Iya. Punchline kan bisa tanda tanya, bisa opini, bisa pernyataan. Ya itu yang kayak tadi, nggak kebayang ya. Yang datang misalkan palang pintu, dikasih pantun nggak bisa bales, nah bingung kan. Habis itu langsung naik lagu, biasanya kayak gitu. Oh gitu, bisa ya Pak langsung dimasukin? Bisa, misalkan lagu masuk, ya kan. Call sign-nya apa? Misalkan radio senja 104 titik sekian, satu suara didengar berjuta telinga. Balik lagi bersama Hamidah di program malam. Ini malam-malam seru ya, kayak nonton konser. Apalagi nonton konsernya Mariah Carey. Mariah Carey ini baru banget datang. Pendengarnya apa namanya? Sadio. Baru datang teman-teman. Baru datang ke Jakarta Sadio. Wih, rame banget. Yang nyambut ondel-ondel. Ya kan? Akhirnya yang denger nyambut ondel-ondel. Aneh bener nih. Biasanya kan kalau artis yang datang nyambut tuh pejabat. Normalnya ya. Kalau nggak musisi-musisi lain gitu loh. Apalagi ini nama-nama besar gitu. Wah, itu yang nyambut ondel-ondel. Wih, nggak kebayang tuh ondel-ondel. Seribet apa ya? Untung yang nyambut ondel-ondel, bukan palang pintu. Misalkan cari lagi punchline apa? Untung yang nyambut ondel-ondel. Iya, bukan labubu, bukan boneka mampang. Kalau boneka mampang kaget dia, ada boneka tangannya di bawah. Bayang. Iya, kaget ya kok tiba-tiba manusia silver. Baru naikin lagu. Udah cukup, wah ini udah cukup nih punchline-nya. Naikin aja, langsung. Saya harap sih nanti teman-teman semoga ya bisa kita siaran bareng. Amin. Semuanya terwujud ya. Amin ya Allah. Kalau zaman saya sebenarnya nggak pengen ngebandingin, saya pengen cerita aja. Karena saya tahu Gen Z itu nggak suka dibanding-bandingin guys. Makanya saya mau cerita pengalaman saya aja. Kalau salah dulu mungkin ada yang diomel-omelin, salah ngomong, wah pokoknya unik lah experience-nya jadi seorang penyiar itu. Salah ngomong, tiba-tiba diomelin. Saya juga pernah melakukan kesalahan teman-teman. Saya beberapa kali melakukan kesalahan di on air. Kalau on air kan nggak bisa diulang ya, nggak bisa diedit, nggak bisa di take down. Yang udah lalu ya udah biarlah berlalu. Salah saya, dulu saya pernah kayak gitu. Yes, pegang. Enggak, minta maaf, klarifikasi lah. Sambil on air. Iya, sambil on air minta maaf. Beberapa kali saya juga. Beberapa kali. Karena namanya manusia tempat salah dan lupa. Dan salah lagi. Tempat salah dan salah lagi. Tapi memang dari situ kan akhirnya belajar ya untuk memperbaiki. Baiknya gimana sih karakter yang memang harusnya kita jaga. Memang ketika ada berita atau informasi itu kita harus menyesuaikan. Apakah bacanya harus dengan semangat? Apakah bacanya dengan suara yang normal-normal aja, atau memberikan informasi dengan nada yang sedih? Baca berita duka sedih, baca berita bencana sedih, kayak kemarin pondok pesantren yang rubuh. Algoziah. Al-Khonzi bukan? Al-Khonzi.
Alfonzi, ya kan? Alfonzi Sidoarjo. Iya, kita menyampaikan dengan rasa prihatin, Berduka ya Pak. berduka. Semoga Ya, keluarga pondok pesantren bisa Ditangkap. bisa berlapang dada dengan kejadian ini. Dah habis itu lagunya yang sedih juga. itu karena yang bangun dulu. Iya, karena Nah. pihak pondok pesantrennya. Ya mungkin itu ya. Iya. Nah, mungkin itu kayak gitu teman-teman. Pun berita kayak yang tadi Mariah Carey itu, wih Mariah Carey datang nih ke Jakarta, gila. Lagi kita nonton, yuk deh kita nonton bareng-bareng. Di mana? Di Jakarta. Emang kapan acaranya? Acaranya tanggal 4 Oktober. Misalkan di mana acaranya? Di Gelora Bung Karno. Gila, tiketnya murah banget, 30.000. Nggak mungkin sih. Tiketnya murah banget, 30.000 katanya. Wih, gas. Emang kalau mau nonton, pesen tiketnya caranya gimana? Wih, Bang, lu bisa pesen lewat Instagram. Instagramnya apa? Bla bla. Misalkan Hamidah Live Event. Misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan gaya bicaranya, suara, nadanya itu seperti apa sih? Ketika informasi yang teman-teman sampaikan. Misalkan, masnya suka apa mas? Hobinya suka apa? Apakah bola? Futsal? Futsal itu pemain kesukaannya siapa mas? Evan Sumilena. Misalkan masnya, Evan Sumilena datang nih ke IAIN. Pasti ngabarinnya dengan penuh rasa semangat dan gembira karena pemain favoritnya datang ke IAIN, ke UIN, teman-teman. Tentunya hal ini kan harus kita imbangi juga dengan nadanya. Ada hal baik, nadanya juga gembira. Harus apa? Smiling voice. Smiling voice. Mau sariawan, mau nggak sariawan, tetap smiling voice, guys. Serius. Karena teman-teman, kalau teman-teman terjun di dunia hiburan atau entertainment, penonton, pendengar, nggak peduli teman-teman lagi sedih, marah, lagi emosi, lagi diputusin pacarnya. Nggak peduli. Pokoknya tugas teman-teman adalah penghibur. Penghibur. Ingat Evi. Penghibur. Ngehibur pokoknya tujuannya. Misalkan dulu saya pernah lagi berantem sama pacar saya. Habis itu siaran enak. Enggak enak. Gimana caranya? Ya harus profesional. Smiling voice, bahas apa poin-poin yang kita pengen bahas. Lupakan masalah sama pacar, lupakan masalah sebentar. Siaran kan 2 menit, habis itu lagu. Gak lama. Tapi habis itu gimana caranya ketika kita masuk ruang siaran, ketika mic kita naik, itu mood kita harus senang, harus bahagia, membangun rasa semangat orang. Misalkan Hamidah nih lagi sedih, misalkan diputusin pacarnya, misalkan ya. Masa selamat pagi pendengar. Jangan lupa sarapan ya. Kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Dan ini lagu untuk kamu, untuk menemani hari kamu. Selamat mendengarkan. Emang enak? Gak enak kan? Makanya itulah kadang-kadang kita harus belajar profesional. Profesional. Mood itu dibelakangin dulu. Siaran nomor pertama. Menghibur orang itu nomor 1. Nggak peduli teman-teman lagi mau gimana belakangnya, mau lagi sedih, mau lagi berantem sama pacarnya, mau hal yang nggak pengen teman-teman inginkan terjadi, pokoknya harus bisa menghibur. Karena ya pendengar tuh nggak mau tahu, pokoknya ya penyiar, dia kan nggak mau tahu masalah di belakang Hamidah gimana, nih masalah di belakang Eva gimana atau Evi. Ya Evi gimana, masalah di belakang Yasmin gimana, kan nggak mau tahu. Pokoknya harus seneng. Saya dengerin Yasmin, saya dengerin Evi, saya dengerin Hamidah, harus seneng. Pokoknya saya pengen seneng. Saya yakin penyiar favorit saya tuh bisa membangun mood saya, bisa jadi mood booster saya. Kita kan dengerin kan diharapkan sama orang-orang bisa menghibur, bisa naikin mood. Tuntutannya seperti itu teman-teman. Tapi enaknya kalau siaran radio
Ada yang tahu nggak teman-teman apa? Apa? Nggak perlu mandi guys. Oh iya betul. Tapi kan membuat kenyamanan, jadi kita ketika siaran radio terbantu, Pak. Benar. Saya ngasih fakta aja. Saya ngasih tahu fakta aja. Apalagi kalau siaran yang pagi ya Pak. Benar sekali. Saya siaran jam 6 dari rumah, seenggak-enggaknya setengah 6. Males Setengah ya? jam. Mandi. Berangkat ke radio tuh sikat gigi, cet. Berangkat ke radio. Pakai kolor nggak? Enggak dong, nggak boleh pakai celana panjang. Kalau nggak celana bahan, celana jeans nggak apa-apa. Pakai kaos. Jangan pakai celana pendek. Kalau siaran, nggak apa-apa nggak mandi. Kan kita jualan suara. Yang kita jualin kan suara, bukan penampilan. Kalau radio, guys. Tapi RRI udah punya tayangannya tuh muka aja, Pak. Kayak RRI. video gitu, iya. Ya, mungkin saat ini kan sudah terbarukan ya. Iya. Mengikuti zaman, apalagi kan ya kayak podcast aja. Podcast tadinya kan kita tahu kan hanya suara, Spotify. Tiba-tiba sekarang Spotify bisa nongolin Suara, muka, iya. visual juga kan teman-teman. Semua kan berkembang ya, perkembangan zaman seperti itu. Mungkin kalau yang udah live streaming kayak gitu, pakai video agak berat memang, harus indah penampilannya, harus enak dilihat. Ada selain RRI yang saya tahu itu penyiarnya live streaming juga, sambil selfie gitu, Pilar Radio. Pilar dia live streaming di Twitch. Yes, TWITCH. Ya, sambil live streaming dia. Makanya kan harus mandi ya. Harus mandi itu. Itu salah satu faktanya, nggak perlu mandi. Kita kan jualan suara. Jadi aman. Iya. Kalau misalkan kita mengadakan di KP misalkan ada pemancar buat siaran, itu kita dibayar atau hanya kita membayar komersialisasinya aja, Pak? Pemancar itu beli pemancarnya ratusan juta, guys. Ratusan juta? Ratusan juta. Itu baru pemancar, belum transmitternya, belum alat-alatnya. Wow, banyak banget. Wow. Banyak banget. Alat radio tuh mahal. Makanya akhirnya orang-orang yang pengen siaran radio secara tanpa mengeluarkan budget banyak ya bisa live streaming. Iya. Ada aplikasi yang kayak siaran radio apa yang warna kuning? Noise. Itu noise. Aduh, dulu tuh apa ya? Aduh, saya lupa. Saya pernah login juga aplikasinya, dia warna kuning. Jadi dia di situ bisa muterin lagu, bisa siaran juga. Kita bisa pindah-pindah ke roomnya orang-orang. Oh gitu, Pak. Bisa. Soalnya kan kita sekarang ya, zaman sekarang paling dengerin radio tuh cuma di mobil, Pak. Nah, Selebihnya nggak pernah ya dengerin. Gimana nenek sih kali? gimana nih? Emang masih punya radio? Radionya dangdut lagi. Kalau nggak ceramah. Iya. Wayang gorengan gitu lah. Tapi radio itu masih sering didengerin sama Grabcar, Gokar. Yang dia bosan dengerin Spotify, lagunya itu aja. Kenapa sih radio masih didengerin? Karena radio punya elemen of surprise. Elemen of surprise. Elemen of surprise. Yes. Jadi Surprise. ada hal-hal yang mengejutkan kita, kayak misalkan Hamidah suka lagunya apa? Suka lagu Ardhito Pranomo yang Walking Up Together With You. Misalkan lagi jalan ya kan, nah. Awalnya muterin penyiarnya lagu Raisa. Kan kita nggak tahu abis ini dia muterin lagu siapa. Tiba-tiba abis Raisa muterin Ardhito Pramono. Seneng nggak? Seneng. Wih, lagu gua nih. Iya. Lagu gua banget diputerin. Lagu gua banget nih diputerin. Nah itu akhirnya jadi surprise kan. Radio nggak bisa diulang, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Udah jalan aja. Nah itu Iya. keunggulan radio. Ada hal yang kita nggak sangka-sangka, akhirnya, wih kejadian nih kayak gini. Sama aja kayak penyiar tiba-tiba bukan tiba-tiba, sama aja kayak penyiar bacain cerita kita yang kita kirim ke DM. Wih, cerita gue dibacain sama penyiar, nama gue di mention di on air. Apa nggak seneng? Request kita dibacain. Ya, ini request misalkan lagu dari Mbak Evi, misalkan berjudul Tulus, Gajah misalkan. Tulus Gajah. Ya, Gajah. Wih, request gue dibacain, lagu gue diputerin. Apa nggak seneng?
Iya kan? Itu jadi elemen of surprise. Makanya tadi Mbak Evi ngomong udah jarang dengerin. Yang masih banyak dengerin itu biasanya Gokar, Grabcar. Iya. Di kota-kota besar radio itu masih laku, guys. Masih sampai saat ini. Kalau KPI punya pemancar udah set semua nih, bisa masuk ke Bisa. Sangat bisa. Sebenarnya kalau mau enak ya itu pakai live streaming aja. Biar lebih enak sih. Nah, kalau bisa, kalau mau adain pemancar silahkan. Semoga bisa tembus proposalnya. Saya sih berharap yang baik-baik ya tentunya. Ya kalau nggak pemancar, seenggaknya kita bisa siaran live streaming dulu lah. Iya. Siaran live streaming, ya kan. Bisa kita berprogres bareng-bareng sambil kita, oh kayak gini ya kenalan sama alat-alatnya. Kayak gini ya program-program yang akan kita buat. Dulu saya pernah teman-teman. Misalkan Hamidah, ini nih saya bosnya. Hamidah, Iya, saya Pak mau Bos. bikin acara kuis. Pokoknya seminggu saya kasih budget, yang menang satu orang 100.000 hadiahnya. Udah kamu pikirin deh gimana caranya. Yang Pusing menang nggak tiba-tiba. 100.000. Seminggu sekali. 100.000. Iya, enggak, seminggu sekali. Seminggu itu budgetnya 100.000. Oh. Jadi seminggu sekali aja kuisnya. Dan itu satu segmen dari jam 3 sampai jam 6 sore. 3 jam kuisnya. Kuis Berlangsung. doang. Kuis doang. Cuma 100.000. Misalkan kalau nggak voucher nonton. Kalau nggak voucher nonton, voucher makan. Nah, pikirin deh gimana konsepnya. Lah, saya nggak punya referensi, Pak. Bapak nggak ngomong maunya gimana? Gimana caranya? Mikir kids. Mikir kids. Kita cari tahu. Ada internet. Oh, kalau kuis-kuis yang bisa dipakai di radio tuh kayak gini. Gimana ya caranya? Tebak gambar, kan nggak mungkin di radio tebak gambar. Tebak gambar, guys, pakai mata batin. Sebutin gambarnya aja. Hitam. Kalau saya dulu dia amanahkan bikin kuis, namanya kuis mantul. Unik dah itu udah kuis. Itu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Saya sendiri dari A sampai Z yang bikin, sampai saya yang nentuin pemenangnya, teman-teman. Ya itulah, jadi avatar, chat segala macem. Oke, bikin kuis tebak suara, kasih clue-nya 3. Iya tuh, bagus Yasmin. Yang begini ya. Bikin tebak suara anak radio senja. Tapi yang suka siaran, yo nggak pernah siaran. Tebak suara itu Kenal. umumnya barang, Iya. Oh barang. Barang. Lutuk gitu. Misalnya ada toples segini, barang itu yang bisa dimasukin ke toples. Kita bunyi culuk. Oke, silahkan yang mau tebak bisa WA di 0812 bla 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 bla, atau enggak DM ke Instagram @radiosenja misalnya. Belum ada yang benar juga. Sampai pokoknya kalau misalkan sampai segmen itu selesai belum ada pemenangnya, berarti nggak ada pemenang. Gitu teman-teman. Dulu saya tuh zaman saya masih ada telepon interaktif. Dulu karir saya terancam gara-gara telepon interaktif. Saya dulu itu pakai barangnya saya lupa apa. Pokoknya dia dari plastik, teman-teman. Plastik padat. Saya bunyiin culuk. Misalkan, ya Yasmin tebak. Nelfon. Halo, saya mau nebak kuisnya. Iya silakan Yasmin. Apa barangnya? Misalkan penghapus. Ya salah. Terima kasih Yasmin telah menghubungi. Bisa coba di segmen berikutnya. Gantian itu yang lain telepon masuk. Saya dulu pernah teman-teman. Ini karir saya terancam gara-gara satu orang. Itu elastis barangnya terbuat dari plastik. Saya baru ngeluarin 2 clue, belum 3. Jadi setiap segmen saya ngeluarin satu. Jadi nggak langsung 3 bread, nggak satu. Dia telepon interaktif. Misalkan, masnya namanya siapa? Mas Sukron. Telepon. Halo Mas Haris, ya dengan siapa? Saya Sukron, misalkan di Perjuangan. Ya Mas Sukron, silakan mau jawab
kuis ini? Ya. Jawabannya apa Mas Sukron? On air. On air. Gimana caranya? Wah, Mas Sukron. Bagus sekali Mas Sukron. Wah, sayang sekali dong. Gimana caranya buat nyapuin? On air, detik itu harus mikir cepet. Kita plesetin. Jadi Kondim. Enggak. Kandim. apa? Kon Apa atau enggak? kostum. Enggak masuk. Apa? Oncom. Oncom. Kancing. Enggak dong. Mikir. Tahu nggak? Belajar. Gimana cara nyapuinnya tuh? Di on air ngomong, ya saya mau tebak, ya silakan apa barangnya? Oncom. Baik, jawabannya betul sekali. Jawabannya oncom. Kan clue pertama elastis, kedua plastik. Lu kira oncom bisa? Coba apa? Kunci. Enggak, plastik. Besi. Elastis dan plastik, teman-teman. Mikir Kon- nggak tuh? kon Di detik itu juga harus mikir. Kalau kita iyain, selesai kita karirnya di radio. Buka. Maksudnya tak. Dipertanyakan, ini penyiar gimana sih? Kayak gitu aja nggak bisa nyapuin, kayak gitu aja nggak bisa ngelurusin. Oh, disapu. Harus disapuin. Gimana caranya? Clue pertamanya elastis, clue keduanya plastik. Ya, wah, anjay, bingung nggak tuh teman-teman? Gimana caranya nyapuinnya di detik itu? Live, on air, yang dengerin se-Cirebon. Itu mending se-Cirebon. Kalau yang luar kota, Jadi buat kaget cuma. gimana coba? On air, telepon langsung kayak gitu. Darah langsung turun ke dengkul teman-teman. Wah, anjay, ini gimana lurusinnya? Wah, kelar nih gue abis ini nih. SP nih. Akhirnya dilurusin. Kondom Pak katanya. Iya, kondom Mas. Oh, kondom handphone ya. Iya, kondom handphone. Ya, jawabannya salah. Terima kasih. Habis itu langsung. Baik, teman Shelter Mania, kalau mau dengerin, kalau pengen jawab lagi bisa di DM sama WA di nomor sekian. Langsung lagu. Habis lagu. Aduh, Kondom anjir. handphone. Aduh, karir gua habis nih kalau salah ngomong. Kan harus mikir cepet kalau kayak gitu. On air, teman-teman. Kelar kalau salah ngomong. Oh, jawabannya apa tadi? Nggak ada yang benar. Saya lupa kalau nggak salah itu jemuran kalau nggak salah. Iya, kan elastis dia. Kirain elastisnya bisa ditekuk-tekuk. Iya, itu kan dia plastiknya ada yang elastis kan. Memang ada yang ada besinya, ada yang nggak ada. Kan tipikal plastik kan banyak ya. Iya. Kebetulan itu, seingat saya itu kalau nggak salah teman-teman. Nah itu, akhirnya gimana tuh? Ketika kita akhirnya bisa menyelamatkan program kita, akhirnya orang-orang kan mengenal, wih, ini si Haris karakternya bisa nyapuin ya. Kepikiran dia mikir kayak gini. Berarti kan dari situ kan akhirnya bikin daya tarik juga ke pendengar. Oke, keren nih dia bisa ngelurusin. Yang coba nih ngaco dibelokin. Yang ngaco makin ngaco. Sambil teman-teman cari tahu nih info-info yang terbaru nih ada apa aja. Tanggal 4 Oktober hari apa? Kan tadi kan bukan. Hari misalkan 3 Oktober hari boyfriend. Peringatan hari boyfriend. 4 Oktober nih hari apa? Kadang-kadang pengetahuan teman-teman dites juga. Hari pembela tanah air. Nah, misalkan gitu. 1 Oktober hari apa? Kesaktian Pancasila. Bahas Pancasila itu A, B, C, D, E. Pancasila itu punya makna. Yang gitu-gitu. Tiba-tiba dites. Baik Pak, mungkin kita Bang ya, baik Bang. Bang aja lah. Barangkali nih dari teman-teman radio ini mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan nih, hubung sama ini sama Kakak kelas sama kakak kelasnya, sama kakak angkatan. sama kating. Iya, sama kakak tingkatnya. Kating pro nih, kating pro. Enggak, Kapan belum lagi? pro. Belum pro, karena kalau pro berbayar, guys. Canva Pro aja berbayar. CapCut Pro aja berbayar, guys. Boleh Ini dari belum pro. semuanya.
dari sini Silakan sini yang mau semua nanya, harus silakan. berdiskusi. Mbak namanya siapa? Alisa. Semester Monggo, berapa? Mbak. Oh. Mau nanya soal gimana sih kita tuh biar tahu gaya bicara kita selain kita selain kita ngedengerin referensi-referensi yang tadi abang maksud gitu, ada nggak sih cara latihan yang lebih efektif? Lebih jauh, lebih banyak biar kita lebih luas lagi mengenal gaya. Baca itu aja. Dilarang buang sampah. Coba baca. Dilarang membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan di ruang kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Bacanya sambil senyum. Yang ini dong, happy. Iya, coba. Dilarang membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan di ruang kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan lebih indah itu kalau ada koma-komanya. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan di ruang kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Kayak gitu. Gimana sih cara menemukannya? Baca aja. Saya juga iseng teman-teman baca nih, misalkan dilihat pinggir jalan, fotokopi Mang Asep, fotokopinya luar biasa, anti air, anti debu, anti badai. Informasi lebih lanjut hubungi 0812 5566 7788. Akhirnya kita menemukan karakter kita. Oh, karakter suara saya ternyata kayak gini ya. Aku suka baca info. Nah, yang kayak gitu. Baca aja. Gimana cara menemukannya? Baca, banyak baca, ngelihat pamflet, ngelihat tulisan, brosur, spanduk, banner, dibaca aja sambil naik motor. Terus berulang ya. Nanti ketemu. Oh, intonasi yang enak tuh kayak gini ya. Misalkan, apa? Ada tulisan apa? Pinjam. Prima. Ini aja Pak. Mana? Karena berbagi tidak membuatmu rugi. One place, one solution. Nah, misalkan ini nih. Karena berbagi tidak membuatmu rugi. Itu ada pilihannya. Misalkan yang kedua, karena berbagi tidak membuatmu rugi. Kalau kita pakai ekspresi sambil senyum, karena berbagi membuatmu tidak rugi. Bisa kayak gitu. Hah? Sedikit-sedikit. Sedih. Oh, sedih. Karena berbagi tidak membuatmu rugi. Acai. Kayak gitu teman-teman. Nanti saya yakin lah teman-teman itu lebih jago daripada saya. Apalagi teman-teman ini masih muda, lebih muda daripada saya, lebih cepat arus informasi itu dibaca, ditangkap dan dipahami. Pelan-pelan teman-teman bisa. Nanti selanjutnya mau berbagi terkait naskah itu gimana, pelan-pelan ya teman-teman. Pelan-pelan. Kita kenalan dulu, kalau udah kenalan, ntar mau naskah, mau wawancara gimana, ya kita bisa diskusi selanjutnya. Oke, gimana? Intinya gitu, baca, banyak baca, lihat banner, iseng aja. Baca terus. Saya juga gitu. Di kelas. Dulu dari Jakarta ke Jogja saya bacain. Kalau masih melek, udah ngantuk ya tidur. Dari Jakarta ke Jogja, wih, bagus nih. Misalkan apa, Kartika Sari. Misalkan dulu ada Cirebon Sultana. Wah, bacain. Wih, Cirebon Sultana, makanan yang lezat banget. Cirebon Sultana hanya di Cirebon Kota. Misalkan kayak gitu. Nanti dari penyiar, selain jadi MC, bisa ke voice over. Voice over, ngisi suara. Iklan. Nah, saya setelah jadi penyiar, ya rezeki lah ya. Ada aja ngisi suara untuk produk asuransi, ngisi untuk iklan acara-acara. Sampai terakhir kemarin suara saya ada di KRL, teman-teman. Wow. Enggak lah, masih biasa aja. Aneh banget, orang lagi gelantungan tiba-tiba kayak familiar nih, suara siapa ya? Wah, suara gue sendiri ternyata. Familiar, oh ternyata diputerin di KRL loh. Padahal kemarin ngomongnya enggak ini nggak diputerin di KRL kok, cuman buat biasa-biasa aja, buat acara-acara. Tiba-tiba ada di KRL, kaget ya, lagi naik KRL, kayak familiar nih suara nih. Suara sendiri ternyata teman-teman. Banyaklah cabang-cabangnya.
Gimana cara menemukannya? Baca. Dari baca siaran, habis siaran jadi voice over, bisa ngisi berita. Saya kurang lebih 1 sampai 2 tahun teman-teman ngisi suara untuk bacain berita untuk program namanya KPK 24 jam. Teman-teman bisa cari di YouTube. Itu KPK 24 jam. Iya, itu saya bacain berita kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Setiap minggunya saya bacain berita, teman-teman. Berita terkait kelembagaan, entah penangkapan, entah acara lembaga, saya bacain teman-teman tiap minggu. Semua itu dari siaran itu membuka pintu kemanapun. Yang penting aktif ya Pak ya. Dan selain aktif, antusias. Antusias, excited. Yes, antusias itu gimana sih? Iya, kita antusias, seneng nih siaran. Yay! Dibarengin sama rasa penasaran. Misalkan senior, misalkan Hamidah nih senior saya. Hamidah saya lagi siaran. Saya samperin Hamidah, ngobrol. Hamidah gimana dong? Caranya biar siaran saya bagus. Saya pengen dong belajar dari kamu. Gimana sih menurut kamu siaran saya yang kurang apa? Dari situ senior tuh ngeliat, wih ini anak antusias banget nih. Pengen rasa belajar, rasa ingin tahunya tuh tinggi. Iya. Itu penting teman-teman. Rasa Serius. ingin tahu dan Yes. ngikutnya sungguh-sungguh. Benar. Ya. Menurut saya, orang yang rasa penasarannya tinggi itu ngalahin orang yang pinter. The key. Serius. Orang yang punya rasa penasaran tinggi itu ngalahin orang yang pinter. Karena orang yang punya penasaran tinggi, perlahan dia berubah menjadi orang yang cerdas. Tahu kepengennya apa, pengen belajar apa. Intinya itu teman-teman, rasa penasarannya, antusias terhadap sesuatu bidang yang pengen kita tekunin. Oke, kita antusias, kita belajar radio. Kita deketin lah senior. Kita deketin lah atasan. Saya pengen nih bisa nih. Misalkan ngelihat atasan, wah dia udah bisa ngomong di tengah-tengah lagu. Kan nggak boleh nabrak. Misalkan lagu lagi vokal terus melodi. Gimana caranya kita ngomong di tengah-tengah? Ngomongnya itu pas sampai vokalnya masuk lagi. Teknik siaran itu teman-teman. Mungkin nanti ada teknik outro, teknik intro di siaran. Banyak lah nanti yang bisa kita diskusiin lagi teman-teman. Intinya antusias. Saya pengen tahu. Saya masih penasaran banyak hal teman-teman. Maka dari itu penasaran teruslah. Penasaran terus. Maka- Stay curious. Yes. Bener nggak? Iya. Curious itu iklan vape. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya silakan, Mbak Eli. Silakan. Wow, luar biasa. Silakan perkenalkan nama dulu. Silakan, Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Julian Rizky, biasa dipanggil Rizky, saya mahasiswa KPI. Mau nanya nih, Bang Hari. Silakan. Misalnya nih kita punya karakter, tanpa disengaja, ada karakter yang sama persis dari penyiar lain yang seperti karakter kita. Bagaimana kita menanggulangi? Menanggulanginya. Kita buat karakter baru, atau kita ngomong komunikasi dengan penyiar yang karakternya sama kayak kita, atau kita sama-sama ubah aja nih biar nggak ada karakter ini. Gimana? Good. Keren banget. Dicatat. Keren banget. Approve. Gimana caranya kalau misalkan ketemu penyiar yang karakternya sama, kita perlu nggak sih ngerubah karakter kita? Dulu kejadian saya yang ngalamin soalnya. Saya ngalamin ada penyiar senior dibilang, lu mirip gini lu. Kiranya kan Mirip, dia dikiranya copy paste. Lu copy paste, lu mah suaranya kayak si A banget. Lu mah suaranya kayak si B banget. Saya sih menerima saja ya omongan orang. Ini sih menurut saya pribadi. Terserah teman-teman, kita open discuss saja ya. Menurut saya pribadi, saya mah jalanin aja pelan-pelan dengan karakter saya. Orang juga bisa bedain saya yang suara yang kayak saya. Ya misalkan suaranya sama, karakter si A ya A, karakter si B, suaranya sama, tapi pengalaman dan pembawaan storytelling itu berbeda. Oh, Dari situ kan akhirnya orang bisa kenal, oh kalau suaranya ini sama nih suaranya, ini soalnya saya radionya sama, suaranya sama, gimana bedanya coba? Gimana kan?
Nah, ternyata memang pembawaan itu seberpengaruh itu. Semakin kita storytellingnya bisa buat zaman orang, semakin kita wawasannya luas. Kita nih pendengar nih tahu nih, misalkan Yasmin sama Hamidah suaranya sama. Pendengar tuh tahu, oke, suaranya sama, tapi Hamidah nih senangnya apa? Hamidah ini senangnya Blackpink. misalkan senangnya Blackpink. Kalau Yasmin senangnya ARMY, misalkan BTS. Pasti kan bahasannya beda. Dari situ akhirnya pendengar kenal, oke, suaranya sama, karakternya sama. Tapi secara pengalaman, secara ceritanya, secara hal-hal yang dimiliki oleh penyair itu kan berbeda. Ada karakter tertentu. Karakternya, bercandaannya beda, kata-kata yang dikeluarin tuh beda. Seperti itu. Sama Saya mengalami soalnya. Wah, kamu mirip di sini katanya. Emang iya, dengerin aja suaranya katanya. Nah, iya juga ya, mirip suaranya. Jadi ya udah. Ya sama stay aja sama karakternya, pelan-pelan orang akan paham, orang-orang akan kenal siapa gue itu gimana. Kayak gitu. Siapa Jadi gue? ke diri masing-masing juga ya. Yes, benar. Kayak mau berubah atau tertarik sama Yes. karakter Iya, ini. pasti Yes. pasti bakal ada perbedaan juga walaupun dalam segi Suara suara, sama. entah karakter dalam bercerita atau informasi kan beda-beda dan cara mengucapkan, menyiarkannya juga beda. Gimana? TF Kayak gitu sih menurut saya, guys. menurut saya. Kalau mau disanggah juga nggak apa-apa. Kita kan open discuss. Feel free. Silakan Mas Syukron. Mas Syukron ini the only. Ketika kita sudah dapat sebuah karakter suaranya itu dan kita udah nyaman nih terhadap karakter ini, apakah kita sebagai penyiar itu harus stay karakter atau kita harus mencoba explore yang baru? Wow. Oke, keren. Sip. Koks. Keren. Kalau sepengalaman saya dulu, karakter itu bisa ditemukan, bisa dirubah, bisa dikotak-atik lah. Karena apa? Ada tuntutan. Tiba-tiba, ya bacain berita pemerintahan. Orang dulu gue bacain beritanya yang lucu-lucu, info-infonya yang nyeleneh-nyeleneh. Tiba-tiba baca beritanya formal. Gimana tuh? Apakah tetap kita dengan karakter kita yang humoris, membacain berita yang formal, yang serius? Apa kita merubah karakter? Gimana, Mas? Mau rubah karakter apa tetap bacain berita formal, karakter kita humoris? Kalau mau tetap gawe ya harus berubah. Itu yang saya bilang tadi, karakter itu bisa dibuat, bisa ditemukan, bisa dibuat-buat sesuai dengan tuntutannya. Situasinya ya. Ya kan saya tadi ngomong pertama kali, orang introvert itu akan kalah sama realita. Temen saya introvert kerjanya debt collector. Kan mau nggak mau harus galak. Orang introvert yang nggak galak tiba-tiba jadi galak. Kan mau nggak mau semua itu berubah. Orang-orang idealis akan berubah ketika kalah sama realita. Makanya kalau mau idealis, banyakin dulu duitnya, baru idealis. Menurut saya gitu, Mas Syukron. Ya, benar sekali. Kalau untuk karakter, stay in karakter bisa sesuai dengan kebutuhan aja, Mas. Kalau misalkan memang dituntutnya harus humoris. Kalau dituntutnya untuk serius, kita harus bisa serius. Makanya penyiar itu karakter banyak, topengnya banyak. Orang satu sisi kita topengnya sedih, satu sisi di depan orang-orang kita harus senyum. Kita ngerubah mood secara cepat dalam waktu sekian detik. Gimana caranya? Tuntutan. Profesionalitas memang diperlukan. Gitu. Biasanya baca-baca info-info yang lucu-lucu, info bola, ya kan, ketawa-ketiwi. Bacain berita bencana. Ketawa-ketiwi juga nggak? Enggak dong. Selesai teman-teman kalau kayak gitu. Seperti itu Mas Syukron. Ada lagi? Wow, luar biasa. Ada lagi? Bebas kok. Kita sharing aja. Mau Yes. tentang karir, tentang tips apa kek.